Shalom, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur memiliki kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada suatu hari tanpa sengaja saya menjatuhkan sebuah HP yang ada di kantong celana. Lalu saya mencoba untuk memperbaikinya sendiri. Tetapi tanpa pengetahuan yang cukup, kemampuan yang cukup, bukannya memperbaikinya, saya malah membuat HP itu semakin rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, kisah ini mengingatkan saya kepada sebuah kisah di dalam Alkitab, di mana diceritakan tentang seorang tukang yang sejati. Dan jelas, bukan tukang yang abal-abal seperti yang baru saya ceritakan tadi. Mari kita sama-sama membaca Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu adalah sebuah alat yang diputar untuk membuat atau membentuk sebuah periuk. Ya. Nah, kita lanjut ayat keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, saudara sekalian, melalui perikop ini, kita mendapati bahwa Allah memerintahkan Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Nah, di sana Yeremia akan bertemu dengan tukang tersebut dan ia akan mengamat-amati bagaimana sih cara tukang periuk itu bekerja. Sebagaimana di ayat 4 dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa baik rusak atau tidaknya periuk itu ditentukan oleh pemandangan sang pembuatnya itu, yaitu sang tukang periuk. Dari apa yang dilihat Yeremia ini, Allah sebenarnya ingin mengatakan kepada Israel bahwa mereka sama seperti bejana di tangan tukang periuk. Nasib mereka bergantung sepenuhnya pada kedaulatan Allah. Allah yang memilih mereka menjadi umatnya. Allah pula yang bisa meninggalkan mereka. Allah memiliki kedaulatan untuk membangun dan menanam sebuah bangsa. Ia juga memiliki kewenangan mutlak untuk mencabut, merobohkan, dan membinasakan sebuah bangsa dan kota. Sama seperti yang dilakukannya pada kota Sodom dan Gomora. Dan melalui pengamatan tersebut pula ada pesan yang Allah ingin Yeremia sampaikan kepada bangsa itu. Yaitu pesan berupa peringatan dan juga teguran kepada bangsa itu. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang hidup dalam kebejatan moral, dalam kerusakan. Mereka membangun bukit pengorbanan bagi Baal. Lalu mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Baal tersebut. Mereka juga menindas kaum lemah, orang asing, para yatim dan juga kaum janda. Jelas hal ini membangkitkan murka Allah. Mereka membunuh, mencuri, berzina, bersumpah palsu. Mereka melanggar hukum Allah. Dan para nabi yang diharapkan menjadi pembawa berita Allah, malah sebaliknya menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu. Mereka menyampaikan berita-berita yang menyesatkan Israel. Mereka menyampaikan berita yang ingin didengarkan oleh orang Israel, bukan apa yang menjadi pesan dari Allah. Dan para raja yang seharusnya menjaga keadilan negeri itu justru bertindak tidak adil. Mereka tidak lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bait Allah atau rumah Allah yang seharusnya suci, kudus, telah dinodai oleh orang Israel. Mereka memasukkan berhala lain ke dalam rumah Allah. Nah, hal ini sama seperti seorang suami atau seorang istri
yang memasukkan selingkuhannya ke dalam rumah yang ditempati bersama dengan pasangannya yang sah. Jelas hal itu menyakitkan perasaan pasangannya, bukan? Demikian pula perasaan Allah. Hati Allah tersakiti oleh perbuatan Israel yang demikian. Dan Allah sangat bangkit, Allah sangat murka terhadap perbuatan Israel tersebut. Dengan kondisi Israel yang sedemikian rusak dan tidak lagi takut kepada Allah, maka sangat masuk akal bagi kita, bukan? Kalau Allah bisa menghancurkan dan meninggalkan bangsa Israel seketika itu. Dan apabila hal itu memang dilakukan oleh Allah, maka bangsa itu menjadi bangsa yang tidak lagi bernilai dan tidak lagi berharga. Bangsa itu akan sama seperti sebuah periuk yang rusak, yang pecah, tidak berguna lagi. Nah, saudara sekalian, saya teringat pada masa kecil, saya memiliki sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat. Nah, kalau tabungannya udah cukup, mau diambil duitnya, mudah sekali caranya. Cukup menghempaskan celengan itu ke tanah, maka celengan itu akan pecah berkeping-keping. Dan sisa celengan tersebut akan segera dibuang. Karena apa? Karena tidak memiliki nilai dan tidak memiliki harga. Tetapi apakah sungguh Allah ingin menghancurkan umatnya sendiri? Ternyata tidak. Allah melalui Yeremia masih mau menegur bangsa itu. Allah masih mau memberikan kesempatan kepada bangsa itu untuk bertobat dan untuk kembali kepadanya. Karena Allah begitu mengasihi umatnya itu. Hosea 11 ayat 8 sampai 9 mengatakan, "Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Allah tidak ingin menghancurkan bangsa pilihannya itu. Melainkan sebaliknya, Allah ingin memulihkan bangsa itu kembali. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, bukankah hidup yang kita jalani saat ini seringkali juga sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kita seringkali hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Seringkali sikap hati, pikiran kita, tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Paulus menggambarkan keadaan manusia di dalam Roma 3:23. Bahwa semua manusia itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kondisi hidup kita yang sebenarnya. Kita adalah manusia-manusia berdosa yang seharusnya binasa, yang seharusnya sama seperti periuk yang cacat dan rusak itu untuk dibuang dan dihancurkan. Tetapi saudara sekalian, kalau nilai bejana itu tergantung pada pemandangan sang tukang periuk, maka nilai hidup kita pun ditentukan oleh Allah sang pencipta kita. Hidup kita ini adalah hidup yang berharga bagi Allah. Karena Allah sendiri yang menciptakan dan membentuk kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Allah bisa saja menghancurkan dan membinasakan ciptaan yang sudah rusak itu akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Allah juga memiliki kuasa untuk memulihkan kembali ciptaan itu. Hidup kita yang sudah rusak ini, yang sudah cemar oleh dosa ini, ditebusnya melalui karya Kristus di salib. Dan darah anak domba yang tidak bercacat itulah yang menyucikan hidup kita. Dan karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, maka ia mau memulihkan gambar yang sudah rusak itu, yaitu engkau dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah begitu baik kepada kita. Dia sudah begitu bermurah hati kepada engkau dan saya. Maukah saat ini kita bersama-sama mengambil komitmen untuk menyerahkan hidup kita yang sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Nya. Supaya hidup kita ini dipulihkannya, dibentuknya kembali,
menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya, menjadi hidup yang berkenan kepadanya, dan menjadi hidup yang memuliakan namanya. Inilah karya dan rencana Tuhan atas hidup kita. Kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan anugerah yang cukup supaya kita tetap bisa hidup di dalam karya dan rencana kekal Allah. Amin.